Pak Servas, mengenai seleksi bakal calon kepala daerah ini seperti apa? Ya, pertama Hanura punya mekanisme rekrutmen dan selection yang sangat ketat. Kenapa ketat? Karena memang tadi saya tekankan bahwa demokrasi kita ini kan sudah tunduk pada secara tidak langsung ya, sudah tunduk pada mekanisme pasar. Oleh karena itu yang ditunggu-tunggu sekarang publik itu adalah bagaimana persaingan antara para kontestan di tingkat grassroots. Maka Hanura itu di dalam melakukan rekrutmen itu benar-benar keterlibatan struktur di DPD, DPC itu dilibatkan. Kenapa? Mereka lah yang tahu ketokohan dan daya elektoral daripada setiap kandidat yang bakal diusung. Sehingga benar-benar ketat di dalam melakukan seleksi dan puji Tuhan alhamdulillah sudah menghasilkan banyak bakal calon yang disiapkan B1 KWK-nya sudah keluar. Nah ini persaingan ataupun strategi untuk meyakinkan ataupun memenangkan dari grassroots-nya sendiri seperti apa Pak Basri? Ya kita pada prinsipnya kita selalu punya tagline yang didengungkan terus oleh Ketua Umum kami berpihak kepada daerah. Kami selama ini kenapa tagline ini menjadi utama cita-cita kami karena selama ini kami mengevaluasi perjalanan bangsa ini dari tahun ke tahun dari pemilu-pemilu itu kewenangan daerah itu mulai diperkecil, semuanya udah mulai arah ke sentralisasi. Yang dulunya kita punya semangat desentralisasi, ditarik semua, hampir semua kewenangan itu. Jadi kita Hanura berjuang di situ. Sejauh ini yang kita lihat bagaimana konsolidasi di grassroots ini dengan apa yang bisa dipakai agar kader-kader kita atau yang kita dukung itu punya elektabilitas kuat di daerah masing-masing. Kita selalu pendekatan pada pendekatan nurani rakyat. Apa sih yang menjadi keinginan besar rakyat? Banyak rakyat kita di daerah-daerah yang masih susah, butuh perhatian dari pemimpinnya dengan program dan kebijakan-kebijakannya yang menyentuh langsung pada kepentingan rakyat. Misalnya apa? Banyak rakyat yang tidak bisa berobat misalnya karena tidak punya kemampuan finansial. Kita dorong untuk ada kesehatan gratis. Kalau daerah itu dimenangkan oleh Partai Hanura, kita dorong agar kepala daerahnya punya kebijakan tentang kesehatan gratis. Masih banyak daerah juga yang anak-anaknya yang tidak bisa sekolah lanjut ke S1, tidak bisa lanjut ke SMA, tidak bisa lanjut ke S1, S2 dan lain sebagainya. Kalau dia mampu dan dia cerdas, kita punya program pendidikan ini gratis kepada warga kurang mampu. Itu yang kita dorong pada ada perhelatan pilkada kali ini kepada siapapun. Pada siapapun yang didukung oleh Partai Hanura maupun kader yang muncul dari Partai Hanura, dia harus tonjolkan program-program ini. Ada program lain yang mungkin Pak Servas juga punya rencana besar tentang ini calon bupati juga. Silakan Pak Servas. Ya, saya sepakat dengan Pak Basri tadi ya, bahwa kader-kader Hanura dipersiapkan dengan konsep dasar bahwa harus ada keberpihakan kepada daerah. Kenapa? Karena Indonesia tidak akan maju kalau daerah tidak maju. Bagaimana kita bisa bilang Indonesia maju sementara daerahnya tidak maju? Ekonominya tidak maju, pendidikannya tidak maju, kesehatannya, membangun kemandirian daerah. Nah, ini harus ada di pemimpin-pemimpin yang inovatif, berpikir progresif, berpikir visioner, dan itu ada di kader-kader Hanura. Dan kami siap itu. Tapi fokusnya akan seperti apa untuk pemenangan pilkada serentak ini? Kalau fokus itu kan tentu itu secara kontekstual semua kembali kepada kandidat yang diusung masing-masing ya. Kenapa? Karena dialah yang tahu anatomi politik di setiap daerahnya. Contoh kayak saya di Kabupaten Belu NTT sebagai salah satu calon bupati di wilayah perbatasan, tentu saya sudah melakukan diagnosa terhadap kondisi-kondisi objektif di situ. Dan saya sudah menyiapkan program-program yang touchable, yang menyentuh
kehidupan nyata daripada masyarakat, baik dari segi pendidikan, kesehatan, program-program pro rakyat yang mana mereka saat ini itu misalnya saja tidak pernah terkontrol oleh mereka punya komoditas pertanian. Bagaimana saya kalau sebagai calon bupati atau bupati terpilih, saya bagaimana hadir sebagai regulator atau fasilitator, memayungi mereka punya produk dengan aturan-aturan yang protektif sehingga mereka tidak tunduk pada kehendak tengkulak. Dengan demikian mereka punya semangat memproduksi dan itu saya akan lakukan itu. Jadi fokus kita pada pemenangan itu ya sebagai kandidat tentu kita akan menawarkan banyak program unggulan setiap calon kepala daerah itu kan pasti berbeda-beda. Juga tergantung dengan karakter wilayah. Ada wilayah yang apa sesungguhnya menjadi kebutuhan ini dasar masyarakat. Apa saja yang itu yang kita inventarisir. Jadi kalau pertama kita tawarkan program-program lewat visi misi masing-masing kandidat. Kemudian kita tahu persis bagaimana kebutuhan utama wilayah itu yang kita pakai untuk jadikan kebijakan kalau kita jadi. Banyak juga yang kita lakukan membentuk tim konsolidasi door to door dengan masyarakat untuk mengambil hati masyarakat yang kita berharap pilkada kali ini tidak seperti pemilu yang kemarin ya. Jadi orang money politik itu luar biasa pada pemilu kemarin. Kita berharap pada pilkada kali ini rakyat dapat memilih calon pemimpinnya itu karena faktor-faktor yang lebih cerdas gitu. Karena dia baik misalnya. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.